kata solaju mau dikerja terpaksa diubah semua. Ubah. Rendahnya kunjungan pasien. Terus sempat diupload itu, Dok. Hah? Sempat diupload tadi malam. Sudah upload tadi. Itu dia. Itu dia yang kita ada. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita upload semua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa. Tetap. Bisa diubah. Kan yang nilai itu cuma saya juga. Ya saya sudah tahu. Kan? Ya saya nilai itu tugas itu. Dan saya tahu bahwa ini sebuah proses. Kalau sudah betul pertama, untuk apa lagi bimbingan kita? Langsung ujian saja. Iya Itu betul namanya Pak. Proses. Betul Ya, Pak. itu proses. Ya, oke, mana tadi? Lanjut. Nah, ini juga nomor 4 ya. Kalau 3 ini kan kurangnya produksi. Ini kurang produksi apanya? Apa kita mau lakukan pengetahuannya atau apanya ini? Iya Pak. Ini kan kurangnya produksi. Jadi berarti kalau kita ini terpilih di tindakannya mau di apa dia ini? Ada perawatan payudara, ada juga pijat oksitoksin Bapak. Nah, kalau pijat oksitoksin itu kan bisa Anda selesaikan. Jadi mungkin kurangnya pengetahuan Ibu tentang apa? Postpartum atau apa istilahnya? Atau rendahnya produksi ASI. Ya, berarti nanti arahnya ke judulnya kalau produksi ASI itu bukan kurang, rendah ya atau bagaimana? Atau kurang? Kalau produksi ASI biasanya sebutannya kurang Bapak. Nah, berarti sentuhannya kita nanti itu pengetahuannya kan? Pengetahuannya tentang perawatan, pengetahuannya tentang pijat oksitoksin. Iya. Oke, aman itu. Yang penting Anda tahu jawab kalau ini. Nah, kalau yang 4 ini bersaya bahasanya, masih banyak ibu hamil yang bingung. Ini juga rendahnya pengetahuan tentang penentuan KB. Ya. Nah, Anda masukkan di APKL. Yang mana yang tertinggi? Yang nomor 2. Poin 3 Bapak, kurangnya produksi ASI pada ibu postpartum di ruang bersalin UPT Puskesmas Boilan. Oke. Lanjutkan di USG. Tetap dia. Iya. Oke, masukkan di fishbone. Fishbone-nya sudah ada belum? Apa itu Bapak? Fishbone. Fishbone? Ya. AB Bapak. Nah, coba. Kurangnya produksi ASI pada ibu postpartum. Ibu belum makan malam dengan gizi seimbang. Nah, mungkin di sini bukan ibu belum makan malam. Makan makanan nih Bapak. Ya, maksudnya apa? Makan siang tidak perlu. Maksudnya di sini Bapak Ibu belum makan makanan yang gizinya seimbang. Oh, saya kira makan malam. Ya, masih karena di awal kebanyak 1 bulan pertama kan biasanya itu kurang produksi ASI. Dan 1 bulan pertama itu biasanya ibu-ibu belum makan makanan seimbang karena ada biasanya yang dipantang karena masih nanti di sini. Jadi dia apa? Kurangnya konsumsi
makanan sehingga gizi seimbang, toh? Supaya nyambung. Kalau ibu belum makan makanan dengan gizi seimbang mengakibatkan kurangnya produksi ASI postpartum. Tapi kalau ya masih kena, cuma kan Bahasanya Bapak. ya diperbaiki. Ya. Belum, seolah-olah ini baru tadi pagi. Kalau langsung saja gizi apa makanan tidak diseimbang atau tidak mau makan makanan diseimbang mengakibatkan kurangnya ASI. Kurangnya pengetahuan ibu tentang cara memperlancar ASI, ya mengakibatkan kurangnya produksi ASI. Ibu tidak dalam keadaan yang stres, nah ini juga. Nah, apa kira-kira bahasa bagus itu? Ibu tidak dalam keadaan stres. Ya, kestabilan mental ya. Kestabilan mental. Apa bahasanya kira-kira? Betul, ini betul. Ya. Cuma biasanya kalau bahasa begini seolah-olah sementara. Bukan permanen. Kemudian metodenya belum dilakukan pijat kolitoksin oleh petugas. Nah, ini juga pertanyaannya, haruskah petugas yang melakukan? Kalau pijat, belum, tidak Bapak. Kalau pijat oksitosin bisa dilakukan oleh suaminya atau keluarganya. Lebih bagus kalau dilakukan oleh suaminya. Ya, karena kalau pijat oksitosin ini selain melancarkan susu juga meningkatkan kemesraan. Iya, Yang Bapak. penting bukan tetangganya toh. Jangan. Kalau tetangganya Pak Dokter, berarti saya masuk. Memancing keributan itu kalau tetangga. Jadi belum dilakukan saja pijat oksitoksin toh. Tidak usah langsung Belum petugas. dilakukan. Iya, atau belum dipahami atau apanya. Tapi metode kan belum dilakukan. Jangan kita tuduh lagi petugas, kasihan petugas. Nah, itu. Ya. Nanti kalau ditanya siapa lakukan itu, diberikan pengetahuan oleh petugas, dilakukan oleh pasangannya. Ya, Bapak. Ya kan dipijit-pijit pundaknya, ada berapa titik itu ya? Iya. Betul. Bapak tahu. Iya. Opa bisa belajar yang begini? Jago Opa, Le. Bisa. Sampai di samping pinggang, berapa kali urut, tindis, kemudian di pundak. Ada 5 langkah atau 6 langkah itu. Oke. Kemudian kurangnya dukungan dari suami keluarga mengakibatkan kurangnya produksi ASI. Coba. Kurangnya dukungan suami atau keluarga mengakibatkan kurangnya produksi ASI pada ibu postpartum. Apa tambahan kata-katanya supaya kena itu? Saya tahu maksudnya itu. Saya tahu maksudnya, tapi ketika disambung kalimatnya, tidak nyambung. Nah, masih rendahnya atau kurangnya dukungan lingkungan keluarga terhadap metode pijat ini mengakibatkan kurangnya produksi gitu. Suami keluarga memberikan pantangan dalam makanan, ya masih ada pantangan yang bertentangan dengan peningkatan produksi ASI. Apalah bahasanya? Caranya mengukur itu kita baca ke sana. Kurangnya dukungan dari suami keluarga mengakibatkan kurangnya produksi ASI pada ibu postpartum. Berarti masih dummy. Artinya masih dummy, masih ada kalimat antara yang membuat dia nyambung. Kan beda kalau misalnya belum dilakukan pijat oksitosin mengakibatkan kurang produksi ASI pada ibu postpartum. Oh pasti. Langsung dia nyambung. Begitu ya? Iya, Bapak. Untuk semuanya, carikan kata-kata sedikit, kata-kata yang membuat dia nyambung. Nah, biasanya kalau saya menguji, saya suruh baca itu. Kurangnya produksi ASI pada ibu postpartum diakibatkan oleh kurangnya dukungan dari suami keluarga. Dukungan apa ini? Oke, lanjut. Yang penting sudah paham maksudnya. Nah, dibuatkanlah gagasan pemecahan isu. Karena banyak alternatif
gagasan, maka masuk ke dalam nikma mara. Nikma mara itu. Nah, masukkan dalam nikma mara. Ya, itu. Di gagasan kreatif ini apa? Upaya peningkatan produksi ASI dengan metode pijat oksitoksin. Nah, ini saya kasih bayangannya. Kalau ini yang kita angkat, upaya peningkatan produksi ASI, nanti penguji menuntut seberapa besar peningkatan pada edukasi, peningkatan pengetahuan ibu terhadap edukasi pengetahuan apa itu? Pijat oksitosin di ruang bersalin. Jadi yang kita edukasi pengetahuannya mau meningkat atau tidak, karena sekarang persoalannya ditanya buktinya, apa buktinya peningkatan produksi ASI itu. Jadi makanya teman-teman sekalian, mungkin ada yang berpikir, kenapa Opa antipati sekali bahasa peningkatan? Karena itu ikatan. Kalau saya menguji upaya peningkatan produksi ASI, oke, saya ikat. Berapa sekarang produksi ASI? Kalau ditarik sebuah deret itu misalnya 1 sampai 9 berapa produksi? Oh, sekitar ini Pak. Kira-kira di level 5, oke. Anda mau capai berapa? Level 9, kita ikat. Ketika ujian Anda saya tanya, mana buktinya naik 9? Tidak Pak, cuma 7. Berarti kita sepakat tidak lulus kan? Karena tidak tercapai. Tapi kalau di situ edukasi, peningkatan pengetahuan ibu tentang apa oksitosin, kalau dibilang, Anda sudah lakukan edukasi? Sudah Pak, ini foto-fotonya. Meningkat, ya ada peningkatan pada saat itu. Dia tidak akan dikejar berapa peningkatannya, karena tidak ada ikatan. Kita cuma edukasi. Nanti di jangka menengah atau jangka panjang kita bisa berikan bahasa lain, karena itu tidak diuji lagi, tinggal periksa. Bisa dipahami maksud saya? Ya Bapak. Ya, makanya saya paling jarang bimbingan saya menggunakan kata-kata optimalisasi, peningkatan, jarang itu. Karena saya ingatkan memang, ketika Anda memasang patok dari 5 ke 9, pas diuji tidak bisa membuktikan 9, maka kita sepakat tidak lulus. Karena tidak tercapai kan? Nah, itulah alasannya. Kalau gagasan kreatif ini harus lebih dari satu atau satu saja sudah cukup untuk mewakili? Ini saya lihat kegiatan dia, rincian kegiatan. Kalau gagasan kreatif ini, kolomnya masalah yang di Fishbone tadi itu, baru di sebelahnya itu adalah gagasan kreatifnya. Jadi ada yang bisa digabung. Oh, paham Pak. Iya. Ya, macam Pak Dokter punya itu, ya ada 2 ahli itu, 1 gagasannya itu. Yang tadi tentang kurangnya kunjungan dengan ini, dengan rendahnya kurangnya pengetahuan dan kepatuhan, dengan rendahnya kunjungan bisa disatukan, itu dia punya gagasan. Edukasi. Ya tahu. Makanya saya bilang biar selalu terpilih bisa kita bagi berapa. Oh, izin Pak. Berarti Pak, kayak punya saya tadi, contohnya kayak belum adanya pegawai dengan tugas khusus itu, walaupun dia tidak masuk di rincian kegiatan, tetap juga harus dicarikan pemecahan masalahnya Pak? Iya, tapi tidak dimasukkan di dalam rincian kegiatan. Siap. Ya. Masalahnya berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk, tapi agak rawan itu kalau kurangnya pegawai. Kurangnya mungkin kompeten. Rendahnya kekompeten. Jadi kalau rendahnya kekompeten bisa kita dengan pelatihan. Tapi kalau kurangnya pegawai khusus menangani itu, jangan diartikan nanti harus tamatan apa ke situ. Berarti pendidikan. Kalau rendahnya kompeten petugas pengelola itu, berarti pelatihan saja. Tapi edukasi. Itu tetap bisa masuk di supplier Pak? Oh, bisa kalau lebih gampang kalau rendahnya kompeten. Siap. Karena tadi membuat bercabang pengertian kalau kurangnya pegawai, tidak adanya pegawai khusus yang menangani itu, ada bayangan kita bahwa apakah dia harus tamatan tersendiri
berarti pengadaan. Tapi kalau rendahnya kompetensi pengelolaan itu berarti bisa dilatih. Stop Memang gitu? screen dulu, Ibu El. Iya. Ada penambahan Yang pengetahuan, lain? betul. Ya. Yang penting ada manfaatnya. Pak Rudi, mungkin Pak Rudi mau ini, silakan. Nah, silakan Rudi. Supaya kebagian semua toh. Rudi, Ibu Vidya sudah tadi ya? Sudah saya Pak, sudah. Kemudian Ibu Dewi ini masalah ini kalau Ibu Dewi punya ini mau share screen dia punya. Mas Ale, Ibu Nursela ya, habis ini Pak Rudi. Kalau Dewi Share. kayaknya sulit dia share screen karena dia pakai handphone saja itu Dewi ya. Langsung edit ISO. Ini apa ini? High school itu. Saya punya suka edit ini. Kurangnya Kemudian lagi. siapa? Apa tusinya nih? Bu siapa ini? Ada apa? Penyuluh Pak, guru Rudi. pertanian Rudi, Pak. penyuluh. Kurangnya Iya, dukungan Pak. sama prasarana dalam memberikan. Penyuluh. Kenapa tidak langsung sebut terbatasnya fasilitas penyuluhan? Oh siap Pak, terbatasnya ya. Iya. Iya, siapa Kurangnya dukungan. Aduh, panjang lagi ceritanya. Siapa yang mau dukung ini? Iya. Terbatasnya fasilitas penyuluhan. Iya. Bagaimana Karena cara ya, Partai. kalau sarana prasarana itu tahunan berbisa. Kalau fasilitas ya gampang. Oh, Nah, kalau penyuluh itu kan rendahannya? sebenarnya tidak butuh fasilitas prasarana yang terlalu. Fasilitas saja. Iya Pak, Nah, kira-kira. betul Pak. Rendahnya fasilitas, Ya terbatasnya. terbatasnya Pak ya. Iya. Atau kurangnya dukungan fasilitas penyuluh boleh. Dukungan fasilitas. Penyuluhan ya, bukan penyuluh. Penyuluhan. Iya Pak. Karena kalau penyuluh orangnya, kalau penyuluhan kegiatannya. Saya penyuluhan di desa Palele sudah. Ya, Oh, iya, Pak. aman toh. Kedua, Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia di Desa Palele. langsung saya tingginya ketergantungan pemanfaatan pupuk kimia Oh, oleh pemanfaatan, petani Pak. ini, ya, Oh, pemanfaatan. ya. Masih tingginya ketergantungan tergantungan pemanfaatan pupuk kimia oleh petani. pupuk kimia oleh petani. Penggunaan mungkin ya, atau masih tingginya Penggunaan pupuk kimia. Iya, Penggunaan Pak ya? penggunaan kayak atau Masih tingginya penggunaan pupuk kimia di Desa Palele. iya, boleh juga gitu. Kenapa cuma skop desa Jabe? Memang Ya, saya wilayah PPR kerjanya. Pak, wilayah kerja Palele Pak. Oh, bagus ya. Siapa kepala BP-nya sana? Pak Kasim Pak. Kepala BPP ya, Pak Kasim. Koordinator BPP. Ya, koordinator istilahnya. Iya Pak. Kalau saya punya letin, sudah pensiun semua itu. Iya, siapa satu namanya Pementara Kuku di situ. Kemudian siapa lagi Nia Muhlis. Oh, enggak ada sudah Pak. Sudah pensiun semua. Iya. Kan kalau saya sebenarnya kalau ukuran pegawai standar pensiun sudah. Iya. Cuma karena di suara ya. Apa nih? Kurang Yang efektif. ketiga ini Pak, ini. Penggunaan pestisida nawati untuk penanggulangan hama. Penanganan apa? Kurang efektif. Kenapa? Maksudnya apanya? Seperti apa maksudnya ini? Maksudnya, Pak apa? Ini kan petani hanya mengenal pestisida kimia Pak, belum mengenal pestisida nabati. Berarti sebut kurangnya pengetahuan petani terhadap penggunaan. Kurangnya pengetahuan.
terhadap pestisida nabati itu. Iya. Terhadap manfaat pestisida nabati. Empat. Ya. Atau langsung pestisida nabati saja, karena bukan cuma manfaatnya, itu penggunaannya apa semua. Oh iya. 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 Kalau yang 4 ini apa ini? Anu Bapak, Terbatasnya. terbatas penyebaran informasi. Iya, terbatasnya penyebaran informasi pertanian. Karena kalau kurang efektif sudah ada tapi tidak menyentuh, tapi kalau yang terbatas ya terbatas. Oh ya, siap. Nah, yang Anda ambil yang mana? Terbatasnya Yang penyebaran terbatasnya. informasi. Iya. Oke. PSG Pak ini. Ya, Oh, saya USG-nya. ganti. Ya, nanti Pak, saya ganti semua ini Pak. ya, Kata-kata ya. yang di atas tadi. Iya. Kemudian fishbone-nya Fishbone-nya ada Pak. Saya stop screen dulu. saya mau lihat dulu. Saya ragu jangan tak kena kamu ini. Iya Pak. Iya, karena fishbone-nya kalau kurangnya penyebaran informasi, satunya mainnya itu petugas kurang bekerja. Iya, betul Pak, salah satunya. Berarti menghantam dirimu kan? Tidak bisa kuceritakan karena saya penyuluh dari tahun berapa? Iya, Saya mantan penyuluh ini, Rudi. Ketahuan kau, Rudi. Iya, betul Pak, saya akui Pak. Belum kok kesilian saya tahu, berarti menghantam diri sendiri kan? Iya ini Pak, demand dia, kurangnya pengetahuan penyuluh Pak. Ada. Apa cukup Mio? Tidak, betul, karena kita kan kurang apa namanya, pelatihan, pembimbingan, Ya, masih kurang. ya, Jadi saya masukkan. ya boleh, tapi Anda sudah menyorot diri sendiri nih. Enggak apa-apa Pak, saya sadar. karena kita kan belum ini Pak, belum ada diklat juga kan. Oke. Jadi saya Belum itu masih pelatihan kurang. dasar belum? Belum Pak, kan nanti SK100 Oke. Pak, baru ada. Jadi saya agak memang saya punya kelemahan. Teman saya nanti yang mengajar itu di sana itu, Pak Luk. Oh iya. Siap. Nah, jadi tinggal baca begitu. Memberi informasi masih menggunakan metode tatap muka mengakibatkan kurang efektifnya penyebaran informasi. Oh, iya. Betul? Iya Pak. Nah, kurangnya minat dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pertanian ya mengakibatkan Pertanyaan Pak, iya pertanyaan. Ya. Kemudian kurangnya pengetahuan penyuluh mengakibatkan kurang efektif penyebaran informasi. Iya, saya sadar Pak saya Pak. Kalau lihat tadi itu saya sudah tahu, Pak, di sini arahnya. Iya, betul Pak. Saya kasih masuk yang Pak. Materialnya kurangnya sarana para pendukung. Saya ganti ya. Nanti saya fasilitas penyuluhan di situ ya. Fasilitas Pak ya. Kurangnya Iya, fasilitas karena- penyuluhan siap. Ya, Iya. karena kalau penyuluh jarang menggunakan sarana. Apa yang Iya, ada Pak, kita fasilitas. gunakan. Iya. Fasilitas itu. Kayak Bahkan leaflet, folder. kalau misalnya Anda mau tambahkan terbatasnya pemanfaatan metode dan media penyuluhan. Kalau terbatasnya siap, saya tambah Pak ya. Iya, metode dan media. Karena penyuluh itu harus kaya dengan media. Iya. Saya menjadi media suara ini modal penyuluhan. Terbatasnya. Modal penyuluh, sehingga orang bilang kreatif. Bukan kreatif karena kalau kita menyuluh, kalau kita di sekolah, jelas lengkap. Kalau menyuluh kan pas di sawah ketemu daun pisang, tidak pakai daun pisang. Iya. Iya Pak, betul. Gitu, iya, kita tidak terikat kita dengan sarana yang mewah ini. Itu tidak ada di sana yang fokus, kita pakai lembar kerja. Iya, folder, leaflet boleh juga Pak. Iya. Nah, Kurangnya. sehingga nanti judulnya ini kan tadi kurang terbatasnya penyebaran informasi ya. Iya Pak. Karena boleh juga kurang efektifnya, berarti judulnya lari ke efektivitas penyebaran informasi. Bisa. Berarti kegiatannya kita apa semua nanti kita ramu. Oh, siap. Karena kalau ini penyebabnya lebih tepat memang kurang efektifnya, bukan terbatasnya. Oke, aman. Iya, Pak. Tentang bagaimana tahap kegiatannya coba bikin dulu kegiatan dan tahap kegiatan nanti kita perbaiki pada saat pertemuan ini.
Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya, aman sudah. Ya Pak, siap. Saya stop screen. Siapa namanya yang dari Bonobogo itu? Stop Ada penyuluh screen. senior dari Bonobogo itu? Ya, Pak. Tinggi-tinggi. Ada penyuluh senior itu dari Bonobogo, tinggi-tinggi dia. Bonobogo. Pak, baru rolling kayaknya ini Pak, saya kurang mana. Karena kita baru di rolling. Dia sering datang pelatihan di Palu. Bonobogo apa namanya ini? Iya, Bonobogo tidak salah. Dia kenal semua itu, Pak. Iya, belum. Kalau saya banyak teman saya di situ. Beda kecamatan atau belum kenal semua. Di Boli itu orang pertanian itu seperti Martini Kalui. Nah, kalau itu saya ada satu kantor, Pak. Satu penyuluh. Nah, Saya siapa? Ning. Ibu Martini, iya. Coba bilang Ibu nama Ning. berarti. Ya. Iya. Coba bilang Kami nama. bukan sekarang, Pak. Iya, suami Bukan. istri. Iya. Suaminya di mana? Ya. Izin Pak, mungkin ada teman lain yang mau. Oh, silakan. Ya, makasih Pak. Silakan siapa yang minat, Ibu Dian, Ibu Dewi, Nursela, Mas Saleh, silakan. Kita di isu dulu sekarang diperbaiki. Kalau sudah bagus isunya, sudah aman itu. Ya, saya langsung ubah isu ini. Ya. Pak, saya mau coba isu ke dulu, Pak. Silakan. Soalnya baru kemarin mentorku WA, nanti sudah malam dibalas, pas tengah malam. Setelah saya upload ke saya. Nanti balas subuh, karena balas subuh, no. Pokoknya kalau kita jadi peserta harus bagaimana ya, mengikuti maunya itu mentor itu. Sepanjang tidak bertentangan ya. Karena kita butuh dia. Nanti saya cari caranya mentor. Ya. Sudah bisa Mas share screen Ibu Dewi? Sudah bisa muncul? Belum. Belum muncul. Belum. Soalnya laptop ini hang-hang, Pak. Boleh saya baca saja? Sebut saja. Saya sebut saja, Pak. Ini isu yang saya angkat, Pak, di Puskesmas Palele Barat. Hasil diskusi dengan mentor kemarin, itu adanya kurangnya kepatuhan dalam melakukan hand hygiene. 5 momen cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Kemudian isu kedua, masih rendahnya kunjungan PKM rawat jalan. Yang isu ketiga itu, Pak, masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pentingnya memiliki BPJS. Apanya itu? Pengetahuannya atau apanya? Pengetahuannya, Pak. Kalau informasi boleh, tapi kalau penanganan BPJS kan bukan tugasnya kita kan? Iya, Pak. Informasi, Pak. Pengetahuan masyarakat. Oke, boleh. Yang terpilih? Yang terpilih itu Pak, Nomor kurangnya kepatuhan dalam hand hygiene, Iya. Pak, melakukan Iya. hand hygiene. Nomor 1 tuh? Iya, Pak. Iya. Saya biar belum lihat, saya tahu itu yang terpilih. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang ya. Cuma hati-hati. Ada 7 kan? 6 langkah cuci tangan. 6 langkah Ya. cuci tangan, Pak. 5 Ya. momen. Iya. Mampu lakukan semua itu? Insya Allah. Nah, karena itu paket. Iya, Pak. Ya. Silakan. Jadi berarti kita edukasi atau apa? Edukasi, Pak, ke perawatnya karena itu hal kecil tapi dampaknya besar. Nah, jadi jangan disebut perawat. Di ruang mana? Ya karena kalau disebut perawat, salah lagi. Bukan tugasnya Ibu Dewi mengatur perawat kan? Nah, Jadi apa, Pak? Saya ganti sini, Pak. ya, rendahnya penerapan 5 momen itu di ruang mana? Oh, di PKM Palele Barat, Ya. Pak. Puskesmas Iya. Palele Barat. Jadi walaupun nanti termasuk petugas kita ini, tapi kan bukan cuma itu, termasuk juga pasien kan? Oh, siap, Pak. Ya. Karena Nah, kalau pakai Pasien juga, petugas, iya. ya kalau pakai petugas nanti kesannya ini ibu orang kepegawaian atau orang mana nih? Ke pasien, Pak. Nah, Dengan ke petugas karena tugas. banyak petugas yang lalai dalam melakukan. Ya, makanya disebut saja rendahnya penerapan 5 momen berapa nama cuci tangan dan seterusnya di mana? PKM
Puskesmas Palele Barat. Nah, sudah. Berarti kita sapu semua petugasnya dengan pasiennya. Kan cuma edukasi. Siap, Pak. Nah, nanti langkah-langkahnya itu ya boleh kita gunakan efektivitas penerapan itu di puskesmas dengan melalui itu atau edukasi tentang itu. Nanti kalau saya arahkan tentang kegiatan-kegiatannya satu kali ya, hampir sama semua tahapannya itu, hampir sama. Tidak ada lagi yang dirubah, Pak, dari kata-katanya isuku, Pak. Iya, tinggal ditambah lokasinya kan. Oh, siap, Pak. Kemudian tadi itu yang petugas dihilangkan petugasnya. Oh, siap. Nah, kemudian tadi kalau yang menyangkut kurangnya pengetahuan tentang manfaat BPJS, boleh tapi jangan terpilih itu. Oh, tidak, Pak. Ya, saya yakin pasti terpilih. Karena tidak terlalu butuh, tapi kalau sudah ke puskesmas dia sudah tahu itu tentang BPJS. Iya, Pak. Nah, aman sudah itu. Pak, Jadi ribut soalnya ada pesta di depan rumah, Pak. USG-nya juga sudah itu yang tertinggi kan? Saya masih pakai APKL, Pak, belum USG, Pak. Tapi kalau dalam urgensinya kayaknya juga itu hand hygiene, Pak, karena Ya, itu kalau saran saya besar. Saran saya gunakan USG juga karena penguji bisa tanya. Iya, Pak. Ya, kemudian masuk di USG, Pak, Bisbon juga. Nah, kita ketemu nanti sudah berbicara tentang bagaimana kegiatan dan tahapan kegiatannya. Nah, saya arahkan nanti karena waktunya kita cukup nanti di hari apa itu ya? Di hari Sabtu ya. Ya, di hari Sabtu siang. Nah, kita sudah usahakan teman-teman sudah perlihatkan sampai kepada Bisbon, tinggal kita lengkapi dengan kegiatan tahapan kegiatannya, baru kita poles judulnya. Jadi saya itu paling alergi bicara judul kalau awal. Ya. Saya gambarkan begini, kenapa tidak mau bicara judul? Kalau kita tetapkan judulnya, siksa kita itu membuat kegiatan. Misalnya judulnya kita, ke pasar beli jeans. Ya, judulnya begitu. Maka kita menyiksa diri. Kalau tidak ada jeans di sana bagaimana? Tapi kalau ke pasar belanja pakaian, terserah apa dibeli. Ya toh? Yang penting pakaian, mau jeans kayak mau bukan. Jadi makanya saya tidak batasi judul dulu. Karena urusannya itu. Ketika Anda sudah tetapkan judulnya, susah Bapak bikin anunya. Kan sama orang bikin lagu. Orang bikin lagu itu tidak ada judul itu. Selesai lagunya dia dengar 2 kali baru bilang, oh ini judulnya. Makanya ada lagu Bugis, bingung dia judulnya ditetapkan. Terpaksa dia tulis itu, BAJ, belum ada judul. Karena bingung apa judulnya ini. Kenapa kita tahu Parli kalau saya bilang BAJ. Lagu Bugis maksudnya Parli. Iya, Pak. Bukan yang lain. Nah, Parli ketawa. Ya, mungkin Kelahiran berapa Parli? 88, Pak. Sudah tahu BAJ 88. Siapa Pak, lagi? Ibu Dian Pak mau konsul. Silakan Dian. Izin, Pak. Silakan. Kopi, Pak. Ada, Pak. Proses. Oke. Siapa namanya Kadis Perikanannya sana? Yang kurus-kurus itu. Siapa, Pak? Kadis Perikanannya di Bul, siapa? Yang kurus-kurus, Pak. Oh, Pak Muhammad Kafi, Pak. Nanti bilang salamnya saya. Siap, Bapak. Itu saya punya letting itu. Ya, silakan. Pak Kapi. Iya. Masih lamanya pengetahuan teknis tentang pentingnya kualitas Budidaya tentang budidaya. Kurangnya tata kelola keuangan. Nah, ini.
keuangan pembudidaya ya. Iya. Oke. Rendahnya pelatihannya atau anunya keterampilannya. Siapa yang lemah pengetahuan pelatihannya? Pendampingnya. Pembudidayanya, Bapak. Nah, berarti tentunya jangan langsung pelatihannya. Rendahnya sebenarnya yang nyambung rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan. Ya. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan itu. Oh iya. Nah, ini juga yang keempat, belum berdirinya status balai benih. Maksudnya belum ada kantor. Pak, belum ada nih kantornya, Pak, cuma statusnya belum jadi UPT. Oh begitu. Masih tergantung di iya. Tapi kan ini bukan tusinya Dian kan? Iya, itu Pak tadi kupikir-pikir. Ya. Iya. Nanti Jangan, iya. Nah, bisa 3 saja karena jangan mengganggu nanti kegiatannya karena tentang ini kan harus ada perdanya. Iya, betul Pak. Lama sekali itu. 1 tahun belum tentu ada perda itu. Oh iya. Siap. Nah, kita anggap saja 3 ini ya. Kalau 3-tiganya ini nanti ada lokusnya Diannya di mana? Di Kabupaten Bol ya. Di Kabupaten Bol ya. Nah, siapa mentornya Dian? Pak Baharudin, Pak. Nanti bilang sama Pak Kapi, salamnya Opa, kasih mentor yang paham betul. Iya, siap. Kepala bidang atau apa mentornya? Kepala seksi kan? Iya, kepala bidang budidaya, Bapak. Nah, iya. Oke. Saya kira sudah bagus ini. Jadi arahnya nanti kan edukasi ya, mana terpilih terlalu sempit Dian kalau yang pertama hanya tentang kualitas air. Kalau saya lebih cenderung kepada yang ketiga ini, rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan. Sehingga kita kualitas air masuk. Bagaimana kira-kira? Berani tantangan? Walaupun di dalamnya kita angkat khusus kualitas air. Terkaitannya dengan budidaya, toh? Iya. Karena kalau ini diangkat, sudah masuk kualitas air, ya sudah bisa kita bicara tentang bagaimana mengelola keuangan. Kan materinya saja disiapkan. Tapi kalau yang pertama, tentang kualitas air, terlalu kecil. Maksudnya begini, kalau sudah terpenuhi kualitas air, apa petani, apa pengelolaan budidaya perikanan ini sudah bisa berhasil? Kan tidak. Terlalu banyak